怎么才刚进？就是大夏，毕竟只是……我再说最后一次，神明尽显。我明白您的选择，就在于并不是敌对力量。用全力。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Slay the God season kedua episode 15-nya. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat dulu apa yang terjadi pada episode sebelumnya. Nah, ternyata adik Linky yakni Yang Jin ternyata diam-diam memiliki kekuatan tersembunyi. Sementara Chen Muyu menghubungi mantan istrinya untuk berpamitan. Menyadari ajalnya sudah dekat sebelum bertarung habis-habisan. Menggunakan kekuatan He Wuchang melawan gelombang Frost Giant. Ancaman membesar saat Loki memuntahkan lebih banyak gerbang dan kraken besar untuk muncul dari lautan. Sementara Loki sendiri mengincar Linky sebagai target utamanya. Bantuan pun datang dari Xia Xingmeng dan seluruh skuad khusus Phoenix, disusul oleh An Xingyu, yang menegaskan dirinya membantu sebagai warga kota, bukan penjaga malam seperti mereka. Tim 136 pun kembali berkat bantuan Xiaofingge. Mereka bertekad berjuang bersama Chen Muyu. Di dalam alam pikiran Master Chen, Linky yang gelisah sempat dicegah keluar. Namun diam-diam dibantu oleh Dewi Nix dan Tuan Merlin untuk menembus batas yang seharusnya mustahil ditembus siapapun, bahkan oleh para dewa sekalipun. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Loki yang tengah menikmati pemandangan kota Changnan yang sudah hancur lebur. Di bawah sana, ratusan Frost Giant terus mengacaukan kota tanpa henti. Sementara Kraken masih mengamuk, meluluhkan apapun yang dilewatinya. Pada saat itu, Loki hanya berdiri santai, seolah kehancuran di hadapannya itu tidak lebih dari sebuah pertunjukan. Dan satu kibasan tangan, dia kembali mengarahkan kekuatan hawa dingin menyelimuti seluruh Changnan, membuat jalan, bangunan, bahkan kendaraan tertutup lapisan es. Namun belum cukup sampai di situ saja. Satu demi satu gerbang besar kembali bermunculan. Puluhan hingga ratusan gerbang terbuka mengelilingi kota dari segala penjuru. Dan setiap gerbang itu ribuan Frost Giant terus keluar tanpa henti. Hingga jumlahnya sulit dihitung lagi. Changnan benar-benar diinvasi, berubah menjadi medan perang yang nyaris mustahil dituntaskan. Para Frost Giant terus menerobos ke berbagai distrik. Pasukan militer mengerahkan seluruh persenjataan, tapi tetap tak mampu membendung gelombang serangan itu. Ledakan terdengar di mana-mana, pertahanan demi pertahanan pun mulai runtuh. Di tengah kekacauan, sebuah laporan pun terdengar dari garis depan distrik timur akan segera jatuh. Changnan benar-benar berada di ambang kehancuran total. Namun tiba-tiba bintang-bintang kecil mulai berjatuhan dari langit. Di tengah medan perang yang dipenuhi kobaran api, es, dan reruntuhan. Cahaya bintang itu pelan semakin terang dan sosok yang selama ini dinantikan akhirnya kembali. Di waktu yang sama, terlihat Linky turun dari langit, masih diselimuti oleh kekuatan Dewi Nix. Begitu kakinya menyentuh tanah, tanpa membuang waktu dia langsung mengangkat pedangnya dan menerjang ke tengah pasukan Frost Giant, menebas mereka tanpa henti hingga tubuh-tubuh besar itu terbelah dan berjatuhan. Para prajurit di garis belakang hanya bisa terpaku menyaksikan pemandangan itu. Salah satu dari mereka akhirnya menyadari sosok tersebut adalah Linky, anggota baru tim 136. Linky tak berhenti bergerak, dia terus menerobos pasukan raksasa itu seolah tak ada satupun yang mampu menghalangi langkahnya. Namun di dalam rumah sakit jiwa para dewa, Dewi Nix dan Tuan Merlin justru semakin khawatir, sebab Frost Giant yang dihadapi Linky berada di tingkat ranah yang jauh lebih tinggi darinya. Setiap serangan yang dia lancarkan membutuhkan kekuatan mental dalam jumlah besar, dan jika ini terus berlangsung, kondisi mentalnya bisa terkuras habis. Di sisi lain, Loki masih dibuat jengkel oleh satu hal. Paket makanannya, kemanapun dia berpindah, selalu ada paket yang tiba-tiba muncul lalu meledak. Loki kembali berdiri tanpa terluka sedikit pun. Namun belum sempat dia menikmati ketenangan, sosok Lu Weiwei kembali muncul. Seberapa jauh pun Loki berpindah tempat, kurir itu selalu berhasil menemukannya.
karena dia itu tengah mengantarkan pesanannya sebelum melemparkan sekotok pisah berisi bom yang langsung meledak. Loki menyadari bahwa Lu Weiwei bukanlah kurir biasa. Aura yang dipancarkan tubuhnya sudah mencapai tingkat Renlaisian. Loki bahkan sudah mengetahui kedatangannya sejak awal, tanpa sedikit pun rasa terkejut. Dia hanya tersenyum dan berkata bahwa sosok-sosok yang jauh lebih kuat akan segera menyusul. Tak lama kemudian, langit Changnan tiba-tiba berubah. Petir besar menyambar dari balik awan. Badai hitam memenuhi langit hingga seluruh kota seolah berada di bawah bayang-bayangan kiamat. Dari gumpalan awan yang bergulung-gulung itu muncullah sosok Indra, sang dewa petir dan hujan dari India, yang akhirnya turun langsung ke medan perang. Namun belum sempat siapapun beraksi, perubahan lain terjadi. Di sebuah padang pertanian jauh dari pusat kota, kekuatan gelap tiba-tiba menyebar. Burung-burung yang sedang terbang mendadak berjatuhan satu demi satu. Salah satunya berubah menjadi gagak hitam. Dari balik kegelapan itu muncullah sosok dewa kedua, Hades, sang raja dunia bawah. Seolah itu belum cukup, lautan di sekitar Changnan tiba-tiba bergemuruh. Gelombang raksasa mulai menjulang ke langit. Dan dari tengah samudera muncullah sosok dewa ketiga, sang penguasa lautan, yaitu Poseidon. Kini ketiga dewa telah turun ke bumi. Bersama Loki, berarti sudah ada 4 kekuatan besar yang mengarahkan fokus mereka ke kota Changnan. 怎么才刚进？就是大象，毕竟只是。 Namun, Lu Weiwei tidak sedikit pun takut. Dia mengeluarkan pedangnya dan membiarkan aura kekuatannya pun meledak dari tubuhnya. Sembari berkata, kalau begitu biarlah para dewa seperti mereka menyaksikan sendiri apa itu dahsyat. Di langit yang penuh badai, Indra bertarung melawan Master Chen yang berdiri tenang di hadapan dewa petir. Sambil berkata, sepertinya dia itu memang butuh diberi pelajaran. Master Chen kemudian membuka pertarungan antara manusia dan dewa itu. Di sisi lain, Hades pun menemukan lawannya, yakni Yifan, Panglima Penjaga Malam. 10 tahun lalu keduanya pernah bertarung, dan kini setelah 1 dekade berlalu, mereka kembali berhadapan di medan perang yang sama. Hades tak sabar menuntaskan pertarungan yang tertunda itu. Sementara di tengah lautan yang mengamuk, Poseidon menemukan lawan sang pedang suci, yakni Zhaofeng. Poseidon mengangkat tangannya, dan dalam sekejap sebuah tsunami besar setinggi langit bergerak menuju daratan. Cukup besar untuk menelan seluruh bangunan dan meratakan sebuah kota hanya dengan satu hantaman. Namun Zhaofeng tetap berdiri tenang. Dia mengangkat pedangnya dan tsunami besar di hadapannya langsung terbelah menjadi 2. Membuka jalan di tengah lautan layaknya kisah Musa membelah laut air yang menjulang tinggi jatuh kedua ke sisi bagian dinding raksasa. Pertarungan itu bukan lagi sekedar bentrok biasa, melainkan pertarungan antara manusia-manusia terkuat Dacia melawan para dewa itu sendiri. 4 dewa telah turun ke dunia, dan para manusia terkuat pun berdiri untuk menghadapi mereka. Kembali kepada Linky, dia menyadari bahwa dirinya harus menggunakan kekuatan dewa untuk mengalahkan seluruh Frost Giant dan membantu yang lain. Namun Dewi Nyx langsung melarangnya, sebab Linky baru saja menggunakan jiwa dewa tak lama sebelumnya. Jika dia memaksakan diri menggunakannya lagi, hal itu bisa menghancurkan jiwa sekaligus merusak pikirannya. Sementara itu, Hades mengaku tak menyangka Yifan masih hidup setelah tubuhnya itu sempat dihancurkan oleh Gaia, sang Titan Bumi. Hades pun langsung menyerangnya dengan kekuatan dunia bawahnya. Ratusan tangan muncul mengelilingi Yifan. Namun Yifan berhasil merobek kurungan itu. Disinilah terungkap sebuah fakta besar. Hades ternyata adalah sosok pengkhianat yang dulu pernah mengkhianati Dewi Nyx dan membantai hampir seluruh anaknya. Demi mempertahankan kekuatan ilahi mereka, para dewa bahkan rela mengorbankan manusia. Artinya di dalam kabut masih ada umat manusia yang bertahan hidup hingga kini. Hades kemudian kembali menekan Yifan dengan kekuatan luar biasa. Ia masih yakin bahwa Dewi Nyx sudah tiada. Tanpa menyadari bahwa sebenarnya Dewi Nyx kini bersembunyi aman di dalam rumah sakit jiwa para dewa milik Linky. Di sisi lain, pertarungan antara Indra dan Master Chen pun berlanjut. Master Chen memanggil ratusan hewan untuk menyerang. Namun Indra menghancurkan semuanya dengan kekuatan petirnya. Sementara itu Loki terus menghindari serangan yang mengincar nyawanya. Berdasarkan ingatannya, seharusnya ada 5 orang yang telah mencapai tingkat puncak ranah manusia. Dan dia menduga kelima orang itu mungkin masih tertidur.
Awalnya Loki hanya datang untuk membalas dendam terkait Shiva. Namun situasi telah berubah drastis, sehingga dia pun memutuskan untuk mengeluarkan satu makhluk mitos. Secara mengejutkan, sebuah formasi besar pun muncul menjulang ke langit. Cairan hitam perlahan jatuh ke tanah dan membentuk wujud makhluk mitologi Nordik yang mengerikan, yaitu Gram, sang anjing neraka. Tugas Gram hanya satu, melebur kekuatan Shiva yang bersemayam di dalam tubuh Kapten Shenmue. Shenmue merasakan hawa pembantai yang dipancarkan oleh Gram dan segera menyadari bahwa makhluk itu terlalu kuat untuk dihadapi bersama. Oleh karena itu, dia mengikat seluruh anggota timnya dengan rantai, memastikan tak ada satupun dari mereka yang terseret ke dalam pertarungan itu. Selama dia menjauh dari kota, setidaknya rekan-rekannya akan tetap aman. Dia tahu betul bahwa seluruh dunia yang turun itu mengincar Shiva miliknya. Sebuah benda terlarang yang mampu menghapus suatu konsep sepenuhnya, seolah bisa memutarbalikkan hukum dunia atau bahkan mengabaikan aturannya sama sekali. Itulah yang membuatnya menjadi harta yang begitu overpower. Meski sudah diperingatkan bahwa Gram berada di ranah yang sangat tinggi, Shenmue tetap maju sendirian untuk menghadapinya. Mungkin memang sudah saatnya dia membayar harga dari perang ilahi 10 tahun silam. Sebelum pergi, Kapten Shenmue sempat memberikan salam perpisahan kepada seluruh pasukannya. Sementara itu Linky semakin terpojok. Tubuhnya terhempas keras hingga menghantam sebuah bangunan. Tuan Merlin sendiri mulai kehilangan harapan, tak melihat celah kemenangan sedikit pun menurutnya. Jiang Nan paling lama hanya punya waktu 2 jam lagi sebelum benar-benar hancur. Pelayan Master Chen kemudian datang untuk menjemput Linky kembali ke dalam pikiran. Sebab di sanalah satu-satunya tempat yang paling aman baginya. Kekuatan jiwanya pun sudah hampir habis, dan ramalan Dead Omen, kartu kematian yang pernah dia dapatkan, bisa saja benar-benar menjadi kenyataan. Oleh karena itu, Linky lebih baik menghindarinya. Namun, Linky menolak. Dia sudah berjanji kepada Jiang Nan bahwa kali ini dia akan melindungi seluruh kota. Apapun hasilnya nanti, dia bertekad untuk terus mencoba. Ketika itu, oleh karena Dewi Nix masih dalam pemulihan setelah meminjam kekuatannya, Linky akhirnya memilih untuk meminjam kekuatan dari Tuan Merlin, sang penyihir terkuat dari Inggris. Mendengar keputusan itu, Tuan Merlin akhirnya memahami pilihan Linky. Ia bersedia memberikan kekuatannya. Dia menjamin meski kekuatan itu belum cukup untuk langsung mengalahkan seluruh musuh, setidaknya mampu menjebak mereka, sekaligus meningkatkan kekuatan fisik dan jiwa Linky sendiri. Linky pun langsung terjun dari atas bangunan, memanggil Hong Yan, sang naga api. Keduanya melesat ke udara. Hong Yan membuka mulutnya, menyemburkan api dahsyat. Sementara Linky terus menyerang dari atas. Api menyebar ke seluruh medan perang, membakar habis para Frost Giant yang berada di depan mereka. Tak lama kemudian, laporan baru pun tiba. Seluruh Frost Giant akhirnya berhasil dia kalahkan. Linky kini bisa berdiri kembali ke sisi seluruh rekannya. Namun wujudnya kini telah berubah. Rambutnya memutih, jubah penyihir menyelimuti tubuhnya. Dan aura ilahi yang begitu besar terus memancar darinya. Untuk sesaat dia telah menjadi manifestasi dari Tuan Merlin sendiri. Dengan kekuatan itu mengalir dalam dirinya, Linky kini tampil begitu percaya diri. Dengan kekuatan yang hampir tak masuk akal karena serba tahu, serba kuasa, dan kini saatnya untuk bertarung. 我明白您的选择，就在于并不是敌对力量。 Akan tetapi, tiba-tiba saja kita balik kepada Loki yang masih duduk santuy di singgasananya. Dia hanya tertawa, sementara seluruh kejadian yang baru saja terjadi diputar kembali, dan akhirnya menuju awal. Loki pun tersenyum dan berkata, sayangnya 10 tahun yang lalu, mereka semua hanyalah para manusia yang sudah kalah. Mereka semua hanyalah para manusia yang telah kalah. Adegan lalu berpindah ke sebuah rumah Bibi Linky yang sedang membersihkan rumah seperti biasa. Ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu, dia langsung menghentikan pekerjaannya. Mengira mungkin Yang Jin, adik dari Linky, sudah pulang. Dan wajah penuh harapan, dia pun turun perlahan membuka pintu. Namun ketika pintu terbuka, tak ada siapapun di sana. Yang terlihat hanyalah kota Changnan yang sudah hancur lebur. Loki pun berkata, sejak awal Linky sudah kalah. Karena sedari awal apa yang dia lihat itu hanyalah sebuah bayangan semu. Tidak lebih daripada itu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya season kedua pun telah berakhir. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.